Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Enjoy sampai habis ya. Oh iya, aku doain semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Video kali ini aku mau sedikit sharing tentang gimana caranya aku merubah kebiasaan burukku dengan uang. Oh iya, sebelumnya sudah nonton belum cerita aku tentang My Bad Money Habits? Di situ itu aku sudah cerita gimana kebiasaan-kebiasaan buruk aku dengan uang atau mengatur keuangan rumah tangga yang salah, yang bikin gaji selalu habis, setiap akhir bulan juga bokek, gali lubang tutup lubang. Untuk link bisa langsung klik playlist yang budgeting di bawah ya. Jadi ibu rumah tangga itu harus ya cerdas finansial. Wajib kok malahan. Kenapa aku bilang wajib? Karena pada dasarnya jadi ibu rumah tangga itu nggak mudah, sebab banyak sekali tanggung jawabnya, terutama sebagai bendahara keuangan dalam keluarga. Ya andai aja nih ya salah ambil langkah, bisa-bisa satu keluarga yang kena dampaknya. Jadi berumah tangga itu harus ya cerdas dalam mengelola keuangan agar berapapun penghasilan yang diterima itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk tabungan, untuk sedekah. Jadi memang harus balance ya antara dunia dan akhirat, karena biar semuanya selalu berkah. Jadi yang pertama, pada saat menerima penghasilan ataupun mendapatkan rezeki, jangan lupa untuk bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian alokasikan persentase gaji itu berapa persen dan dipakai untuk apa. Ini aku contohin ya, sekedar gambaran buat kalian, karena kembali lagi masing-masing keuangan rumah tangga atau masing-masing kebutuhan dan pengeluarannya itu berbeda-beda ya. Jadi ini itu 50%-nya aku alokasikan untuk biaya utama, seperti untuk biaya makan, biaya tempat tinggal, belanja bulanan, untuk bayar kuota internet, listrik, transportasi ya atau bensin, untuk sedekah dan lain-lain. Kemudian yang 20% itu untuk tabungan ya, dan 10%-nya untuk orang tua dan mertua, 5% untuk dana darurat dan pegangan pribadi, serta 15% untuk cicilan. Next, lanjut yang kedua, aku mulai membiasakan diri untuk mencatat. Aku mulai membuat anggaran bulanan, terus menulis rencana keuangan, dan membuat rencana pengeluaran sehari-hari. Serta aku mulai mencatat semua pengeluaran-pengeluaran yang selalu dianggarkan setiap bulannya. Kemudian aku mulai mencatat nih kebutuhan-kebutuhan utama yang tidak bisa ditunda lagi. Lalu aku totalkan semuanya supaya pada bulan berikutnya tidak melebihi dari nominal tersebut. Jangan sepelekan mencatat anggaran dan pengeluaran ya, karena biar tabungan kalian gak bocor halus nih. Karena aku lagi mulai membiasakan diri untuk selalu mencatat daftar belanja bulanan, supaya pas lagi belanja bulanan aku gak jadi lapar mata atau belanja sesuai kebutuhan bukan keinginan.
Yang ketiga, selalu sisihkan tabungan di awal bulan. Maksudnya bagaimana nih? Ingat ya, di awal bulan, bukan nunggu dari sisa gaji baru menabung. Itu salah ya, karena jika tabungan tidak diprioritaskan di awal, ya bakalan bisa ditebak nih. Resiko tabungan mengempis bakalan terjadi. Lanjut, sinking fund atau dana khusus yang memang disisihkan untuk suatu kebutuhan di waktu yang akan datang. Next ya, aku bakalan bahas secara rinci dan detail apa itu sinking fund, dan aku bakalan bikinin DIY-nya. So, pantengin terus di channel YouTube aku ya. Lanjut, jangan lupa selalu menyisihkan dana darurat, karena ini itu berguna banget ya untuk keuangan rumah tangga aku. Berdasarkan pengalaman burukku yang kemarin, ini tuh menolong banget pada saat-saat urgent. Contoh nih, untuk pergi ke dokter, untuk pas kalau ada elektronik di rumah yang rusak. Jadi ini tuh menolong banget untuk bisa servis ataupun beli baru. Jadi ingat ya, ini tuh hanya boleh diambil pada saat-saat kebutuhan tak terduga saja. Kemudian langsung pisahkan dana untuk pengeluaran ke masing-masing pos wajib pengeluaran. Ini itu cara paling sederhana ya, supaya lebih rinci. Dari awal langsung saja pisahkan dan alokasikan berdasarkan besaran persentase untuk masing-masing pos. Jadi untuk tabungan berapa, untuk belanja berapa, untuk bayar ini itu berapa. Seperti yang aku bilang dari awal, jadi kita itu harus balance ya antara dunia dan akhirat. Jadi berkat dunianya dapat, tabungan akhiratnya juga. Karena berapapun rezeki yang kita terima itu ada hak orang lain di dalamnya. Selain itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menjanjikan akan menambah nikmat dan rezeki yang kita dapat dengan bersedekah. Karena dengan bersedekah itu seseorang tidak akan jatuh miskin, tapi malah justru semakin banyak bersedekah, semakin berkah dan melimpah rezeki yang kita dapat. Karena aku percaya banget jika kita bersedekah di jalan Allah, pintu rezeki kita itu bakalan dibukakan selebar-lebarnya dan seluas-luasnya ya. Kalau kalian mempunyai kisah keajaiban dari bersedekah, bisa nih berbagi, komen di bawah ya. Next, lanjut yang keenam, aku mulai membiasakan diri untuk belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi aku mulai belajar untuk membeli segala kebutuhan sesuai dengan kadarnya ya. Aku juga tidak membeli segala sesuatu yang tidak diperlukan. Contoh nih, pas lagi jalan-jalan ada barang-barang dapur yang unik, lucu, dan warnanya super gemes banget. Padahal di rumah sudah ada tuh barang-barang seperti itu, tapi cuma beda warna dan model aja. Nah biasanya itu emak-emak suka kalap dan dilema antara bingung nih mau beli apa enggak, tapi di rumah sudah ada. Nah jika kalau aku beli nih, berarti aku tuh beli sesuai dengan keinginan, bukan kebutuhan. Selagi manfaat dan fungsi barang itu sama, mubazir kan kalau numpuk barang banyak-banyak di rumah. Yuk mulai hidup hemat dan selalu sederhana. Karena orang pandai berhemat, maka ia pandai mengelola keuangan dengan baik. Jadi mulai sekarang, marilah kita membiasakan hidup jangan berlebihan atau boros, serta belajar jangan terus memandang atau melihat ke atas. Meskipun ada pepatah yang mengatakan kalau rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput sendiri. Nah biasanya sifat seperti ini yang menimbulkan rasa iri dan dengki. Astagfirullahaladzim ya. Nah selalu bersyukur dan terus bersyukur atas nikmat, kurangi mengeluhnya ya. Yuk berubah dan belajar dari kebiasaan buruk di masa lalu. Yang penting ada niat dan terus konsisten. Semangat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Next bakalan bikin video apa tentang budgeting. See you on next video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.